Shalom Bapak Ibu yang sekalian, ibu-ibu yang kami kasihi, kami mengucap syukur pada sore hari ini kita boleh bergabung kembali di Waski Berdatam untuk menikmati hadirat Tuhan. Sebab hanya Dialah gairah hidup kita. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam hadiratnya, mari kita berdoa. Bapa yang mulia, yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, Kau kumpulkan kami di tempat ini oleh kuasa Roh-Mu yang kudus Bapa. Mari Kau bersama dengan kami, menuntun kami dalam ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas selawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ibu yang terkasih, saya jemput untuk berdiri, kita naikkan pujian Engkau gairah hidupku. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Haleluya. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa, dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah
petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Engkau gairah kami, Engkau gairah kami ya Bapa. Kepadamu kami berserah, kami sembah, tinggikan namamu, sebab kami sadar tanpa Engkau Tuhan, kami tak mampu jalan sendiri. Haleluya, Bapa yang kudus, glory, kemuliaan bagimu Tuhan. Bapa yang mulia, ajar kami tak mengingini apapun juga. Tolong kami Tuhan, hanya mengingini Engkau saja dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa, saat kami berbuat dosa, Kau selamatkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami merenungkan kebaikan-Mu Bapa. Kami merenungkan betapa Engkau besar Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ingatkan kami terus ya Bapa. Haleluya Yesus. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. Nanti Ibu Ketua untuk berdoa pembukaan. Telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa segalanya. Sekali lagi keinginan Bapa segalanya bagiku. Sungguh Tuhan, hanya Engkaulah kebahagiaan hidup kami, hanya Engkaulah tujuan hidup kami ya Tuhan. Untuk itu Bapa,
Biarlah Engkau yang terus mengubah hati dan pikiran kami, untuk kami terus berjuang, untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang baik, biarlah kiranya Tuhan ibadah kami di sore hari ini sungguh ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Kami merindukan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, untuk melawat setiap kami ya Bapa. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan berkarya di tengah-tengah ibadah kami ini. Dan biarlah ibadah ini Tuhan, sungguh ibadah yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Bahkan juga setiap ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Doa kami untuk seluruh ibu-ibu Waski dimanapun mereka berada. Lawatan-Mu atas mereka semuanya Bapa. Mungkin mereka saat ini ada di rumah. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja atas hati dan pikiran mereka juga ya Tuhan. Supaya mereka juga merasakan kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Kami membuka ibadah kami ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri, masih kuat ya. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersuka cita. Kita katakan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka. Hai hai, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Ibu-ibu bersukacita, amin. Silahkan duduk. Kita mau menantikan kebenaran firman Tuhan lewat hambanya yang telah bersama dengan kami untuk memberkati.
Haleluya Yesus. Terima kasih atas sukacitamu pada sore hari ini Bapa. Engkau terus memberikan kami sukacita di dalam keseharian kami, dimanapun kami ada Bapa. Sebab kami diajarkan hanya bersuka-suka di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sukacita kami. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam jiwa kami ini perlu Tuhan firman-Mu. Kami rindu seperti rusa yang senantiasa merindukan air. Haleluya Yesus. Mari Ibu yang terkasih, kita angkat pujian seperti rusa yang merindukan air. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, seperti rusa. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Ibu-ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku
Tuhan, kami bersyukur kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau persiapkan hamba-Mu Tuhan, kami percaya wibawa Tuhan atas hamba-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Saya buka masker aja ya, biar kelihatan. Apa kabar semua ibu-ibu? Bisa dilewati. Apa yang dilewati? Masalahnya, kirain mau ke gereja lewat aja gitu, nggak jadi masuk. Ada yang puasa nggak hari ini? Ada yang ikut puasa? Udah buka setengah hari ya? Mantap. Yang penting ikut, yang penting niatnya kan ya? Ya. Hari ini saya mau membawakan renungan, temanya percaya yang menyelamatkan ya. Percaya yang menyelamatkan. Kalau saya bilang percaya yang menyelamatkan berarti ada percaya yang tidak menyelamatkan. Kan begitu ya logikanya. Yang menyelamatkan berarti ada yang tidak menyelamatkan. Wah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang percaya tetapi kadar percayanya tidak menyelamatkan gitu. Ya. Nah, saya baca dulu ayatnya di Yakobus pasal 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah itu ya, ayatnya jadi pertanyaan ya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kalau kita baca di ayat berikutnya, di pasal yang sama, di Yakobus pasal 2 ayat 25, ini menarik sekali ya. Bunyinya begini, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Begitu ya. Jadi ini ceritanya Rahab ini menolong pengintai-pengintai yang disuruh oleh Joshua. Jadi ketika Joshua mau memasuki Yeriko ya, disuruh 2 orang untuk mengintai kota Yeriko. Nah, masuk ke kota itu geger lah di kota itu bahwa ada 2 orang pengintai yang mau menyerang Yeriko. Nah, ketika ketahuan 2 orang pengintai ini bersembunyi di rumah Rahab. Gitu ya, ceritanya kan begitu ya. Kalau kita baca di Yosua pasal 2 ya, nanti baca di rumah ya. Jadi ketika si pengintai-pengintai ini dicari-cari oleh polisi, dia ngumpet di rumahnya Rahab. Kalau kita di posisi Rahab ya, kalau kita di posisi Rahab nih, ada datang tamu yang tidak dikenal, apalagi tahu ini orang Israel. Musuhnya orang Yeriko, orang Kanaan. Tentu dia berpikir, ini selamatin gak, apa kita laporin aja ya. Kalau dilaporin aman. Si Rahabnya gak kena sanksi hukum ya tentunya ya. Tapi Rahab ini kan memiliki pemikiran lain gitu ya. Bahwa dia memutuskan untuk menyelamatkan si pengintai ini. Yaitu dengan cara menyembunyikannya di suatu rumah, di atap rumah, ditutup sama jerami. Tutupin lah di situ ya. Ketika orang datang ke situ dia tanya, tadi ada orang ke sini datang, pengintai-pengintai yang mau menghancurkan Yeriko, mana?
Wah, Rahab ini terpaksa berbohong. Dia bilang, ya benar tadi ada orang kesini datang, tapi dia sudah pulang. Saya nggak tahu ini orang datang dari mana dan kemana dia pergi, nggak tahu. Padahal orangnya ada di atap, gitu ya. Singkat cerita, polisi-polisinya itu sudah pergi mengejar dua pengintai itu, padahal pengintainya ada di atas. Sebetulnya itu si Rahab ini kan mengambil resiko yang sangat besar ya. Mengambil resiko yang sangat besar. Kalau ketahuan habis dia. Udah pelacur, ngebohongi pemerintah lagi. Waduh. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau membahas siapa Rahab ini sebenarnya. Ya, siapa Rahab ini? Kita tahu bahwa di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di Matius pasal 1 ayat 1 sampai ke 16, itu kan silsilah Tuhan Yesus, betul nggak? Dari Abraham sampai ke Yesus. Jadi ada 14 kali 3 keturunan, 42 turunan. Di situ disebutkan. Nah, yang menarik bagi kita adalah dari Abraham sampai ke Yesus Kristus itu, Matius menulis ada 5 nama wanita, nama perempuan. Di silsilah ada nama perempuan loh. Hebat ya. Jadi ibu-ibu ini harusnya bersyukur ya. Jadi Tuhan Allah kita itu juga memperhatikan wanita. Ya, ada nama dari 5 wanita di situ. Kalau kita memperhatikan budaya orang Yahudi yang sangat patriarki atau patrilineal atau menganut garis keturunan ayah, tentu tidak akan menyebut nama-nama wanita di garis keturunan. Tentu. Tetapi bersyukur Allah kita nih yang mengasihi semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik pria maupun wanita ya. Ada 5 wanita. Sekarang kalau kita perhatikan, siapa nama 5 wanita itu? Pertama Tamar, di Matius pasal 1 ayat yang ketiga. Yang kedua Rahab, ayat yang kelima. Yang ketiga Rut, ayat yang kelima juga. Kemudian tidak disebut namanya, tapi kita tahu di ayat yang ke-6 itu istrinya Daud. Istri Uria, disebut istri Uria. Tapi kita tahulah namanya Betseba ya. Betseba yang keempat. Yang kelima Maria. Jadi ada 5 nama wanita di situ. Nah, di antara kelima wanita itu, yang 4 itu bukan orang Yahudi. Cuma Maria yang orang Yahudi. Hebat ya. Jadi kita bisa tahu, berarti Tuhan itu mengasihi segala bangsa. Bukan cuma orang Yahudi. Ada 4 wanita, udah wanita bukan orang Yahudi lagi. Tamar itu orang Kanaan, bukan orang Yahudi. Rahab juga bukan orang Yahudi. Rut itu orang Moab. Moab ya. Kalau kita ingat Moab, kita ingat cerita siapa? Lot. Lot itu ketika habis dikejar-kejar, bukan dikejar-kejar, sesudah dia melarikan diri dari Sodom dan Gomora, dia pergi ke pegunungan Zoar di situ ya. Di situ tidak ada laki-laki. Cuman mereka bertiga aja, si Lot itu sama anaknya perempuan 2 gitu loh. Saya kalau ingat cerita ini, aduh serem banget ya. Ini karena mereka rusak. Mereka rusak karena tinggal di Sodom dan Gomora. Jadi mentalnya rusak. Moralnya rusak. Bayangkan itu anak perempuan ngasih bapaknya mabok supaya dia bisa bertumbuh supaya dia bisa hamil. Aduh. Jadi anak yang perempuan yang pertama bertumbuh dengan bapaknya si Lot itu, kemudian mengandung, melahirkan. Yang kedua juga sama. Besoknya si Lot ini dibikin mabok lagi, kemudian anak yang kedua
tidur sama bapaknya, hamil dua-duanya. Kemudian yang pertama, anak perempuan yang pertama melahirkan anak. Itu dinamakan Moab. Yang kedua Amon, ya. Nah, itu keturunannya, jadi Moab ini menjadi bapak orang Moab. Jadi dia suatu suku bangsa Moab, ada bangsa Moab dan bangsa Amon, ya. Nah, Rut ini memang kalau kita baca kitab Rut itu tidak punya catatan buruk tentang moralnya. Dia baik, sangat baik, ya. Tetapi keturunannya kacau juga. Lot itu kan. Bayangkan itu si Moab itu manggil Lot itu apa? Bapak apa opung? Kan pusing. Bapaknya juga iya, opungnya juga iya. Kacau itu jadinya. Lah dia menikah sama bapaknya, mengandung anak dari bapaknya. Waduh, kacau itu. Yang keempat Betseba. Betseba juga kacau juga. Ya. Ini kan istri Uria. Walaupun dia jadi objek yang korban dari Daud ya. Tapi secara moral kok dia mau gitu loh dinikahin. Padahal Daud itu waktu ngambil Betseba istrinya udah 6. Bukan nggak punya istri Daud itu, udah punya 6. Masih mau ngambil Betseba. Ya udah lain kali saya bahas yang lain lah ya. Yang Tamar saya bahas. Itu Tamar ngaco juga itu Tamar. Tamar itu kan Yehuda, suaminya Yehuda. Itu Yehuda siapa? Mertuanya. Kacau itu. Tamar itu dia kawin sama Yehuda, punya anak namanya Peres. Ya. Itu Yehuda itu bukan suami gimana, itu mertuanya. Bayangkan tadi si Moab itu punya engkong sama bapaknya sama, orangnya kacau juga, yang ini mertuanya. Jadi bukan papanya dia tapi mertuanya. Kawin sama mertua. Aduh. Oke, sekarang kita bahas Rahab aja ya. Kalau kita bahas 5-5-nya nanti jam 8 baru selesai. Rahab itu di silsilah yang kita tahu tadi saya sudah sebutkan ya di Matius pasal 1 ayat yang kelima. Itu adalah ibu dari Boas. Ibu dari Boas, Rahab ya. Nah, siapa Rahab ini? Apakah Rahab yang ditulis di Yosua pasal 2 itu adalah Rahab yang sama yang ditulis oleh Matius? Ya, tentu kita harus menelitinya dengan benar. Jangan sampai, kan nama ini kan banyak di Alkitab ya. Seperti misalnya kayak Yudas. Ya kita tahu Yudas Iskariot, ada adiknya Tuhan Yesus pun Yudas namanya ya. Itu kan, atau Yohanes. Yohanes itu kan ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes murid Yesus yang penulis Injil itu. Dulu saya waktu masih kecil bingung. Kok ini kan udah dipenggal ya. Yohanes Pembaptis itu kan udah dipenggal. Kok masih ada? Oh, rupanya lain orangnya gitu kan. Jadi baca Alkitab berteliti. Nah, sekarang saya menjelaskan si Rahab ini, apakah Rahab yang ditulis di Yosua pasal 2 itu adalah Rahab yang dimaksud oleh Matius gitu ya. Nah, Yosua pasal 2 ayat yang pertama bunyinya begini. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Ya. Nah, di Matius itu cuma bilang begini. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, ya. Tapi Matius tidak menyebutkan bahwa Rahab ini Rahab yang pelacur itu, tidak menyebutkan. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Kita tahu kalau kita baca ayatnya, Isai ini siapa? Bapaknya Daud. Ya, jadi dari Rahab ini nggak jauh dari
Rahab, Boas, punya Obed, punya Isai, Daud. Jadi mbah buyut gitu ya. Nggak jauh itu. Tapi kita bisa tahu dari mana? Dari Rut pasal 4 ayat yang ke-21 bunyinya begini. Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed. Ya. Nah, memang tidak ditulis dalam ayat manapun di Perjanjian Lama bahwa Salmon itu memperanakan Boas dari Rahab, tidak pernah ditulis. Ya, di Rut tadi tidak ditulis. Kemudian di Tawarikh ya. Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Itu tidak disebutkan juga bahwa si Boas itu anak dari Rahab. Ya, tapi kita bisa tahu dari sini. Ayah Salmon bernama Nahason. Saya perlu tulis-tulis nggak? Biar nggak pusing ya. Spidolnya ketinggalan di atas. Aminadab itu anaknya Nahason. Nahason, kemudian Salmon ya. Ini salmon nama orang ya, bukan ikan salmon ya. Dan salmon di kaleng. Kemudian baru Boas ya. Nah, Alkitab mencatat bahwa Nahason itu pemimpin kaum Yehuda di era Musa. Ya, ini Nahason. Ini pemimpin kaum Yehuda. Jadi kalau kita baca beberapa ayat, misalnya di Bilangan 1 ayat 7, dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Benar kan? Nahason bin Aminadab. Betul ya? Jadi anaknya Aminadab. Bin itu anak ya. Kemudian Bilangan pasal 2 ayat yang ketiga. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Yehuda adalah Nahason bin Aminadab. Berarti benar ya? Jadi ini adalah pemimpin Bani Yehuda di era Musa. Oke. Ada ayat lain yang masih menunjukkan hal yang sama di Bilangan pasal 10 ayat 14 dan sebagainya, Bilangan 7 ayat 12. Nah, sekarang Yosua bin Nun itu adalah generasi penerus Musa. Betul kan? Musa mati diteruskan oleh Yosua. Oke. Nah, sekarang Salmon itu berarti adalah pemimpin. Kan ini generasi berikutnya, berarti ini sejajar sama ini. Oke. Nah, Nahason itu hidup di era Musa. Dapat dipastikan bahwa Salmon bin Nahason ya. Salmon bin Nahason adalah hidup sejaman Joshua. Jadi sejaman dengan Rahab. Ya. Joshua ini kan waktu mau menyerang Yeriko, dia kirim dua pengintai. Dua pengintai itu tidak ditulis ya namanya siapa gitu. Tapi kita nanti bisa tebak dari siapa namanya gitu. Dua pengintai ini dikirim oleh Yosua. Berarti dia sejajar sama Salmon. Hidup di zaman Joshua, Salmon ini. Nah, dari situ kita bisa tahu ada tafsiran yang mengatakan bahwa dua pengintai itu adalah Kaleb dan Pinehas. Tapi Kaleb dan Pinehas itu kan, Kaleb itu kan yang nemenin Joshua waktu disuruh Musa. Kan dua orang aja kan, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, satunya Pinehas. Itu nggak mungkin, karena Alkitab mencatat bahwa yang dikirim itu adalah orang-orang muda.
Yosua pasal 6 ayat 23 bunyinya begini. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang-orang yang bersama Rahab. Jadi nggak mungkin si siapa tadi, Kaleb, nggak mungkin. Kemungkinan besar pemimpin kan itu disebut pemimpin ya. Kemungkinan besar si Salmon. Nah, Salmon waktu mengintai itu dia ketemu Rahab. Jadi dia punya perjanjian sama Rahab. Nangkep ya? Ketemu dengan Rahab. Ya bisa aja sih cinlok di situ gara-gara ketemu gitu kan, jadi cinlok gitu. Jadi Rahab bilang begini. Dia menyembunyikan, tapi nanti ingat kalau menyerang Yeriko, ingat aku dan keluargaku, begitulah kurang lebih ya. Jadi dia diselamatin gitu. Nah, Yosua pasal 6 ayat yang ke-25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarga serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Ya, jadi si Rahab ini, saya tulis di sini Rahabnya ya. Jadi Rahab ini dia tinggal di tengah-tengah orang Israel. Kira-kira ya, memang Alkitab tidak mencatat. Kira-kira kalau Rahab di tengah-tengah orang Israel, dia punya perilaku berubah nggak? Orang Kanaan itu nggak punya hukum. Orang Yeriko itu nggak punya hukum. Yeriko kenapa Allah menyerahkan Yeriko kepada bangsa Israel? Itu bangsanya bangsa jahat. Nah, sekarang Rahab yakin bahwa dengan dia menyelamatkan dua pengintai tadi, walaupun dengan risiko yang sangat tinggi, dia yakin bahwa Allahnya bangsa Israel ini Allah yang benar. Jadi dia kalau dengan bahasa sekarang pindah agama gitu ya. Pindah agama, pindah keyakinan. Asalnya menyembah berhala di Kanaan itu, di Yeriko, sekarang dia jadi pengikut agama Yahudi, menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar gitu. Pasti dia belajar bagaimana melakukan Taurat. Pasti dia melakukan itu supaya dia bisa hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi. Nah, Alkitab mencatat begitu. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhannya yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Nah, Rahab telah mendengar tentang Allah Israel dan bertindak dengan iman. Jadi Rahab itu ya waktu Yeriko belum ditaklukkan, pasti orang-orang Yeriko itu juga tahu. Dia pasti mendengar bahwa ini orang Israel, Allahnya luar biasa. 3 juta orang nyebrang di laut Teberau. Apakah hebat? Hebat ya, bangsa-bangsa di sekitarnya ditaklukkan, menang. Mesir 10 tulah. Pasti dia dengar, nggak mungkin nggak dengar. Nah, karena dengan itu dia punya keyakinan bahwa ini Allah yang benar gitu loh. Logikanya begitu. Sehingga dia mengambil tindakan dengan resiko mempertaruhkan dirinya dan keluarganya. Ya, saya tulis ya di sini ya. Jadi tindakan imannya itu adalah pertaruhan saya sebut aja mempertaruhkan nyawa ya. Rahab ini mempertaruhkan nyawanya loh. Kalau dia mau aman, bilang aja sama polisi itu ada di atas. Selesai, dia aman. Secara duniawi aman. Maksudnya secara politik dia aman. Tidak dikejar-kejar, tidak ngebohong lagi ya. Tetapi nanti ketika Yeriko dikalahkan oleh bangsa Yahudi,
habis dia. Nah, dia bertaruh di sini. Dia memilih sesuatu yang berisiko tinggi, tetapi dia dengan yakin. Makanya di perjanjian baru Ibrani menulis begini. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Maksudnya orang Yeriko ya. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Karena iman. Hebat loh. Imannya itu diperhitungkan sebagai sesuatu yang menyelamatkan. Percaya yang menyelamatkan. Bayangkan sekarang gini, kalau misalnya si Rahab ini ya, oh ya tahu orang Israel Allahnya benar gitu ya. Tahulah, itu buktinya Mesir bisa kena tulah. Itu buktinya dia nyebrang laut Teberau gitu, 3 juta orang dia bisa nyebrang begitu ya. Nah, tapi kalau cuma sekedar percaya terus begitu, tapi dia tidak menyelamatkan pengintai begitu, dia selamat nggak? Kan enggak. Tetap aja dia ada di rumahnya, nanti pas orang Israel menyerbu, ya ikut runtuh sama dia kan di tembok Yeriko itu kan, di tembok perbatasan, dia tinggal di perbatasan. Kita tahu ceritanya Yeriko itu kan diruntuhkan bukan karena pakai perang ya, bukan pakai bulldozer gitu diruntuhin, nggak ada, zaman dulu nggak ada bulldozer, cuman pakai ini, dikelilingi, ada tentara, ada tim pemuji gitu ya, pakai trompet begitu. Hari pertama dia keliling 1 kali, hari kedua keliling lagi 1 kali, sampai hari ke-7 kelilingnya sekali apa 7 kali? 7 kali. Ini berarti dari skala minggu ya, ingat jadinya ya. Hari ke-7 7 kali, bukan sekali. Jadi dia kelilingnya total 13 kali. Kalau yang bilang 14 kali berarti nggak bisa ngitung gitu ya. 13 kali. Runtuh begitu. Runtuh, nggak diapa-apain itu, nggak diserbu, nggak dipakai kampak segala macam, pakai bulldozer, nggak ada, runtuh itu. Nah kalau si Rahab tidak melakukan tindakan iman, imannya cuma hanya dalam perkataan atau dalam pikiran, itu pasti dia nggak selamat. Dia masih tetap di rumahnya dan ikut runtuh. Tetapi Rahab ini memiliki tindakan iman, makanya penulis kitab Ibrani memuji. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu, ini embel-embel sundal nggak dilepasin ya, disebut-sebut melulu, aduh, makanya jangan bersundal. Ini embel-embelnya nggak hilang nih. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kalau kita baca di ayat yang ke-25, bukankah demikian juga Rahab pelacur itu, disebut lagi tuh pelacur, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, tuh jelas ya. Jadi dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Wah, peristiwa ini ternyata menarik perhatian para penulis Alkitab. Ibrani nulis begini ya, Matius menulis sampai memuji-muji begini loh. Rahab tentu tidak mau binasa bersama dengan penduduk Yeriko yang jahat itu. Tetapi dia juga tahu bahwa jika ia tidak melakukan apa-apa, dia akan hancur. Jadi dia kalau dia tidak bertindak, tidak melakukan apa-apa, tentu dia akan hancur. Tidak ada orang yang dapat melayani 2 tuan. Artinya, saya mau tetap jadi orang Yeriko, tapi saya mau ikut orang Yahudi. Kan gak bisa, harus pilih salah satu. Nah dampaknya bagi kita apa sih sebetulnya? Sebetulnya kita hidup di bumi ini harus memilih. Mau
ikut iblis, wah kalau ikut iblis pasti enggak deh gitu. Pasti kalau ditanya gitu, oh enggak mau. Tetapi perilaku kita yang terikat sama harta, yang tidak mencintai Tuhan, itu sama dengan pengikut iblis. Masalahnya di situ, cuman kita nggak sadar. Jadi kita mesti memilih bagaimana kita menjadikan Tuhan satu-satunya gairah hidup kita. Tadi kita sudah menyajikan lagu itu ya. Tapi kalau kita menghayati betul, aduh, kalau nyanyi mah gampang ya, tetapi menghayatinya susah, apalagi melakukannya susah, benar. Kita masih terikat sama harta. Ini bukan bicara soal nggak boleh punya harta ya, beda. Kalau nggak boleh punya harta ya berarti saya ikut salah dong. Lalu saya punya mobil, punya rumah, berarti salah dong. Enggak, punya mobil, punya rumah nggak salah, tetapi hati kita nggak boleh terikat di situ. Masalahnya itu, ketika kita terikat sama harta, itu yang jadi masalah. Kita ini harus terikat kepada Tuhan saja. Terikat kepada Tuhan saja. Apa sih maksudnya terikat kepada Tuhan saja? Segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini juga sebetulnya masih abstrak sih. Tetapi intinya begini dah. Kalau kita punya pasangan, tentu apa yang kita lakukan, misalnya kita kerja capek-capek, cari uang banyak-banyak begitu ya, tentu kita ingin menyenangkan pasangan, betul nggak? Nah sama, kalau hati kita ini terikat sama Tuhan atau kita mengasihi Tuhan, tentu apa yang kita lakukan ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan Tuhan yang kita puja dan sembah itu kita tarik-tarik, kita eksploitasi, apa kita manfaatkan begitu untuk memenuhi kebutuhan kita. Terbalik. Bagaimana kita bisa mengabdi kepada Tuhan itu yang benar. Cuman masalahnya kita udah, pola pikir kita ini udah kadang rusak gitu loh. Jadi susah berubah, susah. Saya pun masih berjuang di situ. Belum sempurna melakukannya, tetapi ya saya sebagai wakil gembala di sini ya mengajak kita sama-sama. Tidak mudah, ini tidak mudah gitu. Bagaimana kita memiliki iman yang menyelamatkan, iman yang memiliki tindakan. Bukan sekedar percaya, oh Yesus sudah mati buat kita, aku percaya deh Tuhan menebus dosa kita. Terus kita nggak ngapa-ngapain. Terus kita nggak berusaha bagaimana kita memiliki karakter Kristus, berubah, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Wah, akhirnya kita jadi orang yang tidak dikenal. Iman itu tidak akan menyelamatkan kalau kita tidak dikenal Tuhan, percuma. Paulus saja bilang setelah aku melayani jangan sampai aku sendiri ditolak. Itu sekelas Paulus loh. Waduh, kalau Paulus kelasnya 90-100 begitu ya, kita di bawah berapa nih? Ada nggak 40? Ada nggak 20? Jangan-jangan cuma 2 lagi. Jauh bener gitu. Sekelas Paulus aja takut. 2 Korintus 5, aku berusaha supaya berkenan. Jadi dia berjuang terus supaya berkenan. Bukan berarti dia sudah berkenan, tapi dia berjuang. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Iman kita ini harus disertai dengan tindakan. Tindakannya apa? Bagaimana kita berjuang setiap hari lewat peristiwa kehidupan. Kita semakin mengenal Tuhan, mengenal karakternya, dan karakter kita diubahkan semakin seperti karakternya Tuhan. Semakin berkarakter Kristus. Amin ya Bapak Ibu ya. Susah ya? Susah. Nggak ada yang bilang gampang. Tapi kita mau berjuang ya. Janji ya? Janji nggak nih? Janji. Jadi mulai sekarang kalau ada orang bikin kesel, Tuhan ngajarkan mesti sabar. Itu latihannya di situ. Nggak mungkin Tuhan rubah kita tiba-tiba jadi orang sabar. Nggak mungkin. Pasti latihannya itu adalah ada orang-orang di sekitar kita yang bikin kita kesel. Nah itu latihan kita di situ. Banyak lah ya yang lain, nanti contohnya cari sendiri lah. Kalau kita
nggak jujur dalam hal keuangan misalnya ya, kalau karyawan, kalau apa, kan saya kan masih kerja. Itu kalau misalnya punya karakter nggak jujur dalam hal keuangan, itu pasti dikasih kesempatan. Tuhan kasih kesempatan untuk nyolong gitu loh. Nyolong nggak nih? Tuhan lihat dari surga, aduh nyolong lagi dia begitu kan. Aduh belum lulus. Nanti ditegur lagi, datang hari Minggu ke gereja kan, ditegur sama pendeta. Aduh iya kemarin gua nyolong nih. Nanti berjuang lagi gitu. Sampai dia lulus. Sampai ada kesempatan nyolong, dia nggak nyolong. Nah itu baru lulus itu. Tuhan dari atas, ini baru nih lulus nih. Tapi dia kan baru nggak nyolong, belum tersinggung. Dia masih gampang tersinggung nih. Dia udah nggak nyolong, tapi gampang tersinggung. Ya dilatih. Gampang tersinggungnya, dilatih lagi begitu. Makanya sekolah kehidupan tuh butuh waktu panjang. 70 tahun, seumur hidup kita. Jadi perhatikan setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Itu ada maksud Tuhan pasti. Yang bikin kesel, yang bikin kita kecewa, yang bikin kita Nah itu perhatikan, pasti ada didikan Tuhan. Oke? Nangkep ya? Ngerti ya? Yuk kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih untuk pesan-Mu Tuhan. Bagaimana iman kami ini harus memiliki tindakan iman yang menyelamatkan Tuhan. Bukan sekedar percaya dalam pikiran, dalam nalar kami Tuhan. Tetapi tindakan kami sehari-hari menunjukkan iman kami, menunjukkan percaya kami kepada Tuhan. Dan kami mau diubahkan dari hari ke hari, supaya kami semakin berkarakter Kristus, memiliki karakter seperti putra tunggal-Mu, dan Bapa boleh mengenal kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Serahkan kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita saatnya untuk memberikan persembahan. Saya mohon petugasnya untuk berdoa ke depan. Silakan Ibu Marbun untuk maju ke depan, berdoa persembahan. Ibu Marbun. Oh. Mbak Ut. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami mengucapkan syukur atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, di mana kami diajar terus untuk selalu belajar untuk kebenaran-Mu ya Bapak. Kiranya firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami mengerti dan kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkatin hamba-Mu dalam pelayanannya. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu, kesehatan Tuhan berikan, keluarganya Tuhan jagain, lindungin. Bapak, sebentar kami akan mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan berikan. Kiranya berkat ini boleh menjadi alat pelayanan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Putra, Allah, Anak, dan Roh Kudus-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, sambil mengedarkan kolektan, kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
memberkati. Selanjutnya waktu dan tempat saya berikan untuk Ibu Elis untuk memberikan pengumuman untuk minggu depan. Shalom Ibu-Ibu. Ibadah kita selanjutnya 2 minggu dari sekarang tanggal 27 Januari 2022. Masih dalam teknis onsite sama online di YouTube ya Pak. Oke, ada tambahan lagi dari Bu Remi? Oke, mari kita bangkit berdiri. Selalu untukmu. Amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sore hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi seperti seorang Rahab ya Tuhan, yang mau mempertaruhkan nyawa kami demi keselamatan ya Tuhan. Untuk itu Bapa, kami juga mau mempertaruhkan diri kami untuk keselamatan jiwa kami Tuhan. Kami harus membayar harga ya Bapa, karena kami tahu itulah yang menjadi tujuan hidup kami. Untuk itu apapun harganya kami harus bayar ya Tuhan, supaya kelak kami akan bersama dengan Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar, bukan hanya kami dengar saja, tapi jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada ya Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta David Adam yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati. Engkau terus menyingkapkan pewahyuan akan kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk terus membimbing kami, menuntun kami di dalam kebenaran-Mu. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya ya Tuhan. Engkau yang melindungi keluarga ini ya Bapa, sehingga keluarga ini keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dan juga seluruh ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Engkau yang memberkati semuanya. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulan mereka, kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan sehingga mereka mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Tuhan selalu bersama dengan kami. Apapun masalah kami dan persoalan kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Sebelum kami pulang ya Tuhan, mari Bapa Engkau memberkati kami semuanya. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan.
Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Mari kita menerima berkat dari Allah Bapa. Kiranya terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta yang manis dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin.